I get up, time is barely on our side. Dan hari ini saudaraku, saya ingin membagikan dua dimensi yang menurut saya cukup penting saudaraku. Dimensi yang akan sangat, dua dimensi komitmen yang sangat menentukan dalam hidup saudara. Yang pertama kita baca dulu di Mazmur 92. Saya balik saudaraku, kenapa? Karena nanti di bagian belakang saya ingin menekankan lebih pentingnya. Itu sebabnya saya balik, yang pertama saya munculkan adalah yang ini. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Di zaman itu saudaraku, dua jenis pohon ini yang paling terkenal. Aras Libanon, ini bahkan dicatat di dalam Alkitab, kayu yang dipakai untuk membangun bait Allah. Ini best of the bestnya saudara. Pohon kurma, saudara tahu betapa terkenalnya pohon kurma itu saudaraku di daerah yang tumbuh di daerah Timur Tengah. Saudara yang suka kurma, maka saudara tahu. Ada pohon-pohon kurma, buah-buah kurma itu saudaraku yang hasilnya tuh sampai harganya itu mahal sekali saudara. Tapi Alkitab melanjutkan ayat ini. Orang benar bertunas. Karena apa saudara? Ayat 14, 23. Mereka ditanam di bait Tuhan. Akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara. Syarat yang pertama, jangan salah saudara. Dari tadi sejak awal kita baca. Saudara akan mendapati banyak kata-kata orang benar. Orang benar. Enggak dicatat orang Kristen. Sorry to say, saudara. Orang benar. Jadi yang pertama saudara enggak boleh lupakan ini dulu. Pastikan hidupmu benar. Itu nomor 1 dulu. Kalau saudara sudah melewat yang itu, saudara baru bisa lanjut bicara akar. Tapi kalau hidupmu udah enggak benar, susah. Hari ini justru saya memberikan satu kesempatan saudara. Kalau hari ini ada di antara saudara, saudara merasa pastor, hidup saya masih jauh dari Tuhan. Hidup saya nggak bisa mengatakan saya hidup benar pastor. Kalau kau ada di tempat ini ataupun dimanapun saudara mendengar firman ini, saya berdoa saudaraku, ini adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan atas hidupmu. Bertobat, berbalik dari jalanmu yang jahat. Karena ayat ini hanya berlaku untuk orang benar. Orang benar yang apa saudara? Dia bisa bertunas, enggak mungkin kalau enggak ditanam. Make sense ya Pak? Masuk akal ya? Enggak mungkin bisa bertunas kalau enggak ditanam. Ditanam di mana? 2, 3 baca. Di bait Tuhan. Wow. Ini berbicara saudaraku tentang benih yang merelakan dirinya ditanam. Ditanam tuh enggak enak loh saudara. Ditanam tuh kadang saudara sendirian enggak ada sapa-sapa gelap gulita. Ada di sini yang hidupnya ngerasa kayak gitu hari-hari ini. Gelap gulita kayak saudara ngerasa enggak bisa ngelihat apa-apa. Jangan cepet-cepet kabur. Punya kerelaan, saudara. Willingness untuk ditanam. Bu, ditanam itu enggak enak loh Bu. Mau jalan-jalan enggak bisa. Ditanam tuh mangkrok di situ, saudara. Itu enggak bisa milih. Kadang rasanya pengen ini, saudara. Tapi kalau sudah ditanam tuh diem di situ. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau kau willing, kau rela. Pada saat ditanam itu kau enggak kabur. Apa yang terjadi saudaraku? Kita lihat. Ayatnya yang ke-15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Halo, Bapak Ibu, hari ini di tempat ini kalau ada yang sudah di usia emas,
Di usia lanjut jangan takut. Janji firman ini bukan hanya yang muda-muda saja yang bisa berbuah. Sampai masa tua pun masih berbuah lebat. Artinya kalau sampai masa tuanya masih berbuah lebat, sejak mudanya sudah berbuah. Tapi karena dia willing ditanam, nggak enak, nggak bisa ini. Kadangkala mau protes tetap nggak gerak, gelap, tapi willing. Sampai tua pun tetap berbuah. Dan berkatnya bukan hanya sampai tua tetap berbuah loh. Nggak hanya tua sampai tua berbuah. Baca selanjutnya, ayat 15 tadi. 23 apa? Dengan keras saudaraku. 23, menjadi gemuk dan segar. Orang yang tertanam, saudara. Enggak hanya di awalnya saja cepat, saudara. Enggak hanya kelihatannya saja hebat. Zaman sekarang ini semua serba instan. Kita lihat yang di depan mata. Yang di dalam enggak dipedulikan. Tapi yang di dalam menentukan yang naik ke atas. Di depan mata boleh hebat. Di depan mata wah, orang-orang takjub, orang-orang salut. Oke, that's good. Tapi kalau enggak disertai yang dalamnya ini saudara, rela ditanam, rela terkubur, rela gelap, rela sakit. Kalau enggak konsisten, matahari terbit, layu. Tapi yang satu ini, sampai tuanya berbuah lebat, bukan hanya itu. Segar dan gemuk-gemuk, saudaraku, satu demi satu di tempat ini. Segar dan gemuk. Itu yang dicatat Alkitab pada Raja Daud. Dia menutup usianya dengan dignity. Pada saat dia punya kesempatan menghancurkan Saul, dia enggak lakukan itu. Pada saat dia punya kesempatan untuk dia merenggut nyawa Saul, dia enggak lakukan itu. Yang lain berkata, kamu bodoh Daud. Yang lain berkata, tapi karena Daud memilih tertanam. Daud memilih Tuhannya. Lihat ini saudaraku, jangan salah. Apa yang dilihat saat ini sementara. Tapi apa yang ada telah terjadi dari yang tidak ada. Yang tidak ada enggak kelihatan. Saat ini mungkin kau berjuang untuk itu. Saat ini engkau kayak merasakan sakit untuk itu. Tapi kalau engkau konsisten, enggak dikit-dikit Tuhan enggak jawab doaku kok, ngapain doa-doa lagi. Tuhan enggak dengar aku kok. Ngapain? Gereja-gereja lagi. Percuma kok firmannya kelihatannya ini tapi mana kenyataannya. Ada orang-orang yang willing, rela. Tapi sebagai gantinya dari hidupmu buah-buah yang lebat. Segar dan gemuk sampai di penghujung akhir usiamu. Pertanyaannya sekarang Pastor, bagaimana saya bisa tertanam di rumah Allah? Rumah Tuhan itu kalau zaman sekarang saudara gereja lokal. Saya bermula dari saudara. Sama saudara. Saya tidak mengkhotbahkan firman ini karena saya seorang pendeta. Tapi itu hidup saya. Sejak dari pertama saya mengenal gereja Kristen. Ya ini rumah saya saudara. Ini gereja Kristen pertama dan sampai saat ini. Gitu buat saya. Gimana Pastor? Kita bisa tertanam. Dulu saya enggak sadar saudara. Tapi saya bersyukur orang tua saya. Nomor satu, menanam saya sejak dini. Saudara yang punya anak-anak, tanam sejak dini saudara.
Mami saya pernah ngomong sama saya sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Kita sebagai orang tua nggak bisa mengawasi anak-anak kita 24/7. Nggak bisa. Di depan saudara bisa baik, di luaran sana gimana kita nggak tahu. Sekarang ini semua serba digital saudara, nggak terlihat. Tapi mami saya melakukan satu keputusan yang benar. Dia tanamkan saya dari dini, saudara. Saya masih ingat sekali pengalaman sejak kecil itu saya diajak ke gereja, saudara. Mau marah-marah, mau jengkel sama mami saya, mau saya banting pintu, saudara, gara-gara mami saya sama papi saya itu ngajak ke gereja. Mereka tetap setia terus, lakukan terus. Saya masih ingat sampai satu ketika saya diajak ke retreat keluarga Allah di kota Solo. Saat itu saya nggak punya teman, nggak ada yang kenal siapa-siapa, saudara. Tapi diajak retreat, saya masih kecil. Retreat dulu tuh nggak kayak retreat sekarang, saudara. Udah tersistem ya, gitu. Dulu cuma retreat aja. Orang tuanya di sana, anak-anaknya karena nggak ada kerjaan ngumpul, saudara. Orang tuanya denger firman, anaknya kalau zaman dulu saudara tahu, main betengan itu tahu nggak ya? Di sana sama di sana, gitu kan. Yo, siapa cepet-cepetan merebut bentengnya musuh gitu. Nah dasar anak-anak, kita mau apa, gitu kan. Tapi akhirnya pergaulan itu di rumah Tuhan. Saya dari nggak bisa apa-apa, Pak, zaman itu tuh Pak Sam tuh loh saudara, usilnya minta ampun. Pak Samuel Dudik tahu ya saudaraku ya. Oh itu usilnya minta ampun. Anak-anak kecil-kecil tuh dikumpulin saudaraku, dibajuin. Semua kasih baju seragam kayak anak panti asuhan saudara. Suruh choir nyanyi. Gitu saudara. Itu Pak Sam tuh. Saya ikut ke jaring gitu saudaraku. Jadi baris maju. Dari nggak bisa apa-apa, nyanyi. Dari situ saudara suruh nari. Nari saudara. Saya tuh kadang mikir Pak Sam tuh emang usil banget saudara. Dibajuin, disuruh ngecatin. Wow itu sayapnya dipiloki sendiri saudaraku. Kreatif, dia beli orangnya kreatif saudara. Kita anak-anak muda-muda tuh ya, disuruhin satu-satu sama dia. Latihan drama saudaraku sampai malam-malam. Kalau belum benar, nggak boleh pulang katanya, saudara. Oh Sam, nanti dimarahin papa mama, tak izin ke papa mamahmu katanya, saudara. Itu saya ingat sekali, saudara. Tapi saya ditanam sejak dini. Kalau lagi sedih, nyarinya rumah Tuhan. Gereja itu jadi rumah kedua saya, saudara. Saya kalau mau nangis, di rumah jengkel sama papa mama, ikut doa pagi. Orang tua tidur, gak ada yang tahu, naik sepeda ke gereja, saudara. Nangis di situ. Tuhan. Gitu. Orang tua gak mau tahu, Tuhan. Nangis di situ, saudara. Tapi tanpa saya sadari, tunas itu tumbuh. Tunas itu mekar, saudara. Yang kedua, gabung jadi anggota. Pastor, kalau saya cuma datang doang, gimana? Saya senang, saya diberkati, saya datang, gimana? Ya puji Tuhan daripada nggak ke gereja, saudara. Ya puji Tuhan. Tapi kenapa saudara gabung jadi anggota? Kenapa? Coba kita baca ya ayatnya, yuk. Kita lihat saudaraku. Kita buka 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Dengar ini saudara. Ketika kau gabung, kau mengikatkan diri dengan keluarga rohani. Keluarga Allah. Di situ sari makanannya masuk saudara. Dan karena keluarga, komunitas. Karena keluarga ada warisan iman, warisan rohani yang turun. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Itu sebabnya bahkan para pelayan Tuhan, oh ini banyak nih saudaraku. Saya nggak tahu nih, kadang suka nakal nih. Sudah pelayan Tuhan karena dulu kita nggak gerakan seperti ini saudara. Tapi pulang dari tempat ini nanti saudara di luar ada booth. Untuk saudara mengetahui bagaimana menjadi anggota. Nanti saudara tanya aja, pastor repot jadi anggota. Orang sekarang kan maunya gampang ya Bu ya. Udah tinggal nomor aja, tinggal handphone aja udah beres.
No. Jadi anggota nggak bisa gitu. Pelajari visi gerejanya, misi gerejanya, value, nilai di dalam gerejanya. Jangan asal. Nanti kalau saudara asal, habis masuk, keluar lagi. Karenanya yang ketiga, kalau tertanam, seterusnya tertanam. Muncullah satu pertanyaan yang menarik, Pastor, pindah gereja boleh nggak? Boleh nggak, saudara? Hah? Boleh nggak? Loh, siapa bilang nggak boleh? Bilang, Pastor Nita bilang boleh pindah gereja gitu, saudara. Ini pendetanya sesat gitu, saudara. Loh, pindah gereja itu boleh, saudara. Yang nggak boleh, pindah gereja. Kenapa? Lah kapan mau berakarnya, Pak? Baru berakar, cabut, pindah, pluk. Keluar lagi nih akarnya, cabut lagi, pluk. Masukin ke tempat baru. Baru muncul akarnya serabut-serabut kecil-kecil. Cabut lagi. Lah kapan, saudaraku? Mau sampai kapan? Itu sebabnya, saudaraku. Perhatikan ini. Tertanam dengan setia. Mazmur 92 tadi dikatakan masa tuanya. Berarti dari masa mudanya. Itu bukan bicara 1-2 bulan. 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Itu bicara jangka waktu yang lama. Yang tadinya enggak bisa doa jadi bisa doa. Yang tadinya enggak tahu firman jadi bisa ngonselingi. Yang tadinya enggak bisa khotbah, tiba-tiba kalau ngomong kok orang diberkati. It takes time. Dan yang kedua, saudaraku, akar itu sesuatu yang sepakat ya, enggak kelihatan ya. Tapi dia itu mendominasi. Kalau saudara hitung, pohon yang semakin naiknya kuat, besar, itu akarnya pasti besar, dominan. Dan enggak kelihatan tapi menjalar, Pak. Menjalar. Yang kedua, pertanyaan saya, apa yang dominan dan mendominasi dalam hidupmu? Apa yang punya porsi besar dan mendominasi dalam hidupmu? Ada orang yang mendominasi dalam hidupnya, jujur-jujur gak diakui, saudaraku, cinta uang. Kalau ditanya ujung-ujungnya apa? UUD, apa saudaraku? Ujung-ujungnya duit. Kalau mau ditanya lah, mau alasan apapun, nanti saudara akan nemuin ujung-ujungnya duit. Ada juga saudaraku yang mendominasi dalam hidupnya itu hobinya. Macam-macam kalau bicara hobi. Ada yang hobinya kulineran. Yang kulineran ya dikit-dikit ya. Bentar lagi makan apa ya? Besok cari makan apa ya? Yang traveling saudaraku, kemana lagi ya? Yang shopping, belanja apa lagi ya? Kenapa saya harus mengatakan ini, saudara? Dengar ini baik-baik. Pastikan akarmu benar. Kalau kau berakar di tempat yang salah, gak akan bisa berbuah. Pastor, kalau gitu saya berakar di mana? Ada satu ayat ini yang gak banyak orang notice, saudaraku, Wahyu. Wahyu pasalnya yang ke... Mana ini ya, saudaraku? Tadi jalan, saya tuh kalau khotbah gini ya saudara, jarang lihat ke ayat Wahyu 22 ayat 16. Saya jarang lihat ke catatan, jadi lama-kelamaan udah sampai ujung. Wahyu 22 ayat 16. Kita buka ya, saudaraku. 23, aku Yesus telah mengutus malaikatku, memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Nah ini, dalam bahasa aslinya beda. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Satu sisi, saudara pasti pernah mendengar ayat terkenal ini. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus mengatakan itu, pernah dengar yang itu ya. Tapi saudara nggak pernah dengar yang satu ini. Dalam bahasa Inggrisnya, ayat ini dikatakan bukan aku adalah Tunas, tetapi I am the root. Yesus itu akar.
I am the root. Jadikan Yesus akar atas hidupmu. Kalau saudara berakar di dalam Dia, Yohanes 15 ayat 5, saudara, kita cepat. Aku pokok anggur, kamu rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam Dia. Ini ada dua ya saudara. Bedakan ya. Kita tinggal di dalam Tuhan, maka apa yang terjadi? Saya tinggal di rumah saudara. Apa yang terjadi? Makanan di kulkas itu boleh saya ambil. Ranjang mewah di rumah saudara bisa saya pakai tidur. Saudara mengerti maksud saya ya? Aku tinggal di tempat, jadi Tuhan, kita ini tinggal di dalam Tuhan. Aku tinggal di rumahmu. Maka semua fasilitas yang ada itu jadi milik kita. Yang mengerti katakan amin. Pada saat saudara tinggal di dalam Tuhan, urapannya, damai sejahteranya, berkatnya, itu mengalir. Tapi jangan lupa ada yang kedua. Enggak cukup kita tinggal doang. Orang Kristen kan sukanya tinggal di dalam Tuhan. Terus tuh saudara, curang toh. Tapi giliran, Tuhan juga tinggal di dalam kita. Kalau Tuhan tinggal di dalam kita, kenapa saudara? Dia nyetir. Dia berhak atas hidup kita. Dia ngatur. Kita harus mengikuti agendanya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ketika Tuhan tinggal di dalam kita ini jadi vesselnya Pak. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita jadi alatnya Tuhan. Disuruh apa ya manut. Belajar didorong Tuhan. Si A doain. Tapi Tuhan, enggak berani Tuhan. Tapi Tuhan, manut. Mengerti katakan amin yang paling keras? Ketika kita di dalam Dia di dalam kita. Agendanya jadi atas hidup kita. Ya sudah pasti siap-siap saudara. Buahmu akan